Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada video hari ini kita akan bahas tentang satu aplikasi penipuan yang sebentar lagi akan kabur bawa uang korban pemainnya, gitu, teman-teman ya. Yaitu namanya adalah aplikasi Rod Pro, gitu. Rod Pro, ada juga yang bilang Rod AI, gitu. Ya, semalam itu saya sudah sempat bahas mengenai aplikasi ini. Ya, aplikasi Rod ini adalah aplikasi penipuan money game skema Ponzi investasi bodong yang dimana sama seperti kasus-kasus sebelumnya, seperti itu ya. Jadi orang di awal disuruh untuk berinvestasi yang dimana investasinya itu sangat menggiurkan untuk orang yang nggak ngerti tentang kriminal penipuan yang seperti ini. Kenapa teman-teman? Karena sasaran dari aplikasi seperti ini itu adalah orang yang awam dengan eh, kriminal seperti ini, seperti itu ya. Jadi sebelum-sebelumnya, sebelum Road Pro ini itu udah banyak yang menggelapkan uang korban ya, kayak Myers, PCCP, Trafootball. Nah, saya kalau bahas yang hari ini, yang mau saya bahas ini, saya kayak ingat kasus Road to ke kasus Trafootball. Yang dimana kasusnya di sini tuh sekarang ini untuk Road ini minta pemainnya untuk bayar pajak, gitu, sehingga nanti kalau bayar pajak udah selesai katanya gitu ya, para pemain itu bisa untuk melakukan yang namanya withdraw. Dan ini ya, yang cara pembodohannya seperti ini itu udah dilakukan oleh Trafootball, teman-teman. Di kasus Trafootball, orang di awal dikasih untuk withdraw itu dipelancar ya kan. Sehingga nanti ada di satu titik tiba-tiba penarikan macet, dan agak beberapa hari setelah itu disuruh untuk berpajak kalau mau melakukan penarikan yang alasannya karena ada terbentur regulasi lah, gini gitulah alasannya banyak kali gitu ya, sehingga orang disuruh untuk berpajak dulu dan nanti dijanjikan dengan penarikan. Mau berapa orang dibayar dia, gitu, oleh aplikasi ini. Jelas ini aplikasi penipuan, nggak akan mau dia itu membayar kalian. Contohnya kayak Tra itu ya, yang saya ceritakan tadi. Tra Football ini ada pemainnya yang kemarin itu melakukan yang namanya berpajak, tapi hasilnya apa? Yang berpajak pun dan yang tidak, itu tidak ada yang bisa withdraw satupun, gitu. Semua pemain itu ditipu ya. Beberapa pemain yang hanya untung di permainan seperti ini, yaitu adalah leader Ponzi ya, yang ambil start awal, gitu. Karena apa? Karena dia udah paham nih aplikasi ini penipuan, tapi dia menjerumuskan orang yang dimana dia tahu ya, hasil yang dia withdraw ini itu adalah dari uang orang yang dia jerumuskan. Jadi teman-teman, solusi dari saya untuk yang main road pro dan merasa korban ya, yang merasa korban, saya sarankan ya minta pertanggungjawaban dengan si leader kalian, gitu ya. Depositan kalian itu ada keciprat sama dia, rabat gacornya, itu nama juga skema Ponzi, teman-teman. Skema Ponzi itu ya, kalian ketika depo uang kalian, kalian beranggapan itu ke suatu investasi ataupun penggalangan dana ya, kalau untuk di road pro ini untuk modusnya, tapi itu bukan ke sana uang kalian, tapi uang kalian itu adalah ke orang yang melakukan withdraw, gitu. Dan kemungkinan besar itu adalah orang yang mengajak kalian. Jadi teman-teman yang merasa korban di road pro, minta potong jawaban dengan orang yang mengajak kalian, gitu teman-teman ya. Jadi jangan dibiarkan, jangan diikhlaskan. Nyari uang itu susah, kalian jangan ikhlaskan uang kalian begitu aja ya. Ini nih aplikasi penipuan sekaligus pembodohan, gitu teman-teman. Oke, yang pertama di sini saya akan membahas yang ini, tentang di satu channel grup Telegram, Road Pro Official Channel ya, di Telegram. Info dari adminnya adalah tentang pembayaran pajak. Ini kita bahas ya.
Agar apa teman-teman? Agar nanti kalau kalian agar kalian itu nanti jangan dibodoh-bodohi lah dengan aplikasi yang seperti ini untuk kedepannya gitu. Agar kalian ini paham kalau kalian lihat ini udah pasti penipuan seperti itu ya. Di detik ini saya kasih tahu kalian nggak usah bayar pajak ya. Apa alasannya? Kalian simak ya. Kita baca pembayaran pajak bagi anggota ROT. Logika aja ya. Kenapa nggak dulu pas baru join ataupun kalian baru daftar? Itu ketika join ada tuh kayak term and condition, perjanjian-perjanjian. Jadi mana kalau kalian setujui, kalian centang, kalian klik terima ataupun approve, kalian menyetujui. Ada nggak seperti itu ditampilkan? Kalau perjanjiannya ada tentang pembayaran pajak nanti di penarikan gini-gini di tanggal sekian, ada nggak? Nggak ada kan? Kok tiba-tiba ada pajak aja nih? Sedangkan pemain yang sebelumnya yang melakukan penarikan itu sah-sah aja langsung landing. Ya, langsung landing tanpa ada pajak. Kayak leader kalian lah, kayak orang yang merekrut kalian lah, yang memberikan testimoni penarikan ke kalian. Ya untuk korban nih. Dia ada dimintai pajak nggak? Tapi kenapa ketika kalian mau narik uang kalian, kalian dimintai pajak? Nggak logis kan? Kalau untuk keadilan, orang yang terdahulu melakukan penarikan sama yang sekarang yang diminta-mintai pajak, harusnya orang dulu harus ada pajak juga. Kalau dulu nggak ada pajak, sekarang ada pajak, itu kan keadil. Ya kan? Ini mana kalian kalau pajak, otomatis kalian harus depokan uang kalian ke dalam aplikasi ini. Ya udahlah, ini aplikasi penipuan. Ya, nggak usah kalian bayar pajak. Oke, kita baca lagi. Salam, karena pertumbuhan kami 4.000 pengguna, sekarang ROT diatur oleh pemerintah Indonesia. Apa hubungannya dengan 4.000 pengguna dengan pemerintah Indonesia? Pemerintah Indonesia di sini maksudnya di mana? Gak dijelaskan di sini. Kalau menurut saya, ROT ini harus ada legalitas dari OJK. Dan ini harus terdaftar legalitas di OJK. Kenapa? Karena dia menampung uang masyarakat. Gitu, teman-teman. Jadi nggak ada hubungan, nggak logika aja ya. 4.000 pengguna. Berarti kalau masih sekitar 350.000 pengguna, berarti nggak diurus untuk izinnya. Apa hubungannya, bos? 400.000 pengguna dengan pemerintah Indonesia. Seharusnya kalau aplikasi ini memegang uang masyarakat, dari 0 pengguna sebelum aplikasi ini menawarkan investasi, itu harus diurus beres untuk legalitasnya yang ada di Indonesia. Gitu. Ngapain belum ada legalitas tapi sosokan mau megang uang masyarakat? Itu kan udah jelas bodong, ilegal. Tindakan ilegal memegang uang masyarakat. Dan itu sangat membahayakan uang masyarakat itu. Gitu, ya. Kemudian katanya karena 400 pengguna itu menyebabkan pembekuan sementara semua akun pengguna. Ya, semua orang bisa withdraw nih. Untuk mematuhi peraturan pemerintah dan mendukung pengembangan jangka panjang kami di Indonesia, kami mengambil langkah untuk mengatasi situasi ini. Ya, kenapa nggak dari awal aja untuk peraturan pemerintah itu kayak legalitas itu diurus? Kenapa sekarang orang udah deposit, ya kan, uang orang udah ngentap di sana baru diurus? Itu cuman sekedar alibi aja, teman-teman. Ya, alibi agar tidak membayar kalian, alibi agar kalian bayar pajak. Gitu, nggak ada sebenarnya mereka ini berurusan sama pemerintah. Mereka ini kalau dibilang apa ya, mereka ini tindakannya ilegal. Gitu, jahat, ini kriminal, teman-teman. Nggak akan pernah berurusan sama pemerintah. Gitu, walaupun dia ada di Playstore, kata kalian nggak ada gunanya juga. Playstore itu bukan legalitas. Gitu, semua orang bisa buat aplikasi, bisa mendaftarkan aplikasinya ke Playstore. Gitu ya. Jadi kalau ada di Playstore, kalian bangga-banggain Playstore untuk aplikasi Ponzi kalian. Saya ini udah sering bongkar yang seperti ini, dan banyak aplikasi Ponzi yang ada di Playstore, ujung-ujungnya apa? Bawa uang orang kabur. Gitu ya. Ini langkah-langkahnya ya, langkah kepatuhan pajak. 1. Jumlah pajak 30% dari saldo akun diperlukan untuk kepatuhan pajak. Ya,
saldo kalian berapa gitu, 30%-nya berapa gitu ya, diminta 30% pajak. Nomor 2, kontribusi ROT akan menutupi 15% dari pajak berbagai tanggung jawab. Mungkin maksudnya setengah-setengah gitu ya untuk pajaknya ya, dari 30% itu. Pembayaran nomor 3, pembayaran pengguna anggota harus membayar 15% dari saldo. Oh, jadi istilahnya kayak kalian 15%, si aplikasinya 15. Akan-akan dia membantu kalian untuk bayar pajak. Kayak patungan kalian sama pihak ROT itu bayar pajak. Gitu ya, nggak usah percayalah teman-teman ya. Ini cuman akal-akalan dari mereka agar kalian itu ngira ini aplikasi ini mau membantu kalian bayar pajak. Yang sebenarnya kalau kalian bayar pajak itu kan ngirimnya ke dalam aplikasi. Itu tuh masuk ke rekening orang yang ada di dalam aplikasi ini. Gitu. Uang kalian yang bayar pajak nanti itu akan dibawa kabur. Nggak akan bisa ditarik. Contohnya aja ya, kayak kasus dari Trafootball yang minta pajak ke orang ya, para pemainnya, yang dijanjikan kalau kalian bayar pajak kalian akan dijanjikan penarikan segera ketimbang orang yang nggak bayar pajak. Tapi hasilnya apa? Satu pun pemain tidak ada yang bisa withdraw gitu. Jadi ROT ini sama kayak Trafootball, cuman beda modus saja. Kalau Tra kan itu tebak skor bola, tapi di dalamnya sama money game, skema Ponzi gitu ya. Skema Ponzi itu berjenjang itu rantai yang dimana kalau kalian depo uang kalian itu ke atas gitu. Jadi bukan ke investasi yang ditawarkan, tapi ke orang yang di atas gitu. Jadi orang itu udah bisa melakukan withdraw dari uang kalian. Gitu aja simpelnya. Nomor 4, setelah pembayaran berhasil akun Anda akan diaktifkan kembali. Logikanya kita pikir pakai logika aja ya, nomor 4 ini ya. Kalau orang nggak melakukan pembayaran pajak 15%, berarti saldonya yang sebelum-sebelumnya itu nggak bisa ditarik lah. Iya kan? Misal nih, ada uang kalian 100 juta di dalam aplikasi ROT-nya, atau berapapun lah uang kalian. Ya kan, 100 juta nih. Kalian nggak mau bayar pajak. Nggak mau kalian bayar pajak. Kalau kalian berpajak, kalian akan dijanjikan 100 juta itu bisa balik. Kalau nggak bayar pajak, artinya 100 juta yang ada di saldo kalian itu nggak akan bisa balik juga. Gitu. Jadi apa? Kemana uang 100 juta itu? Ataupun saldo kalian itu kalau kalian nggak berpajak? Ya jelas, uang itu ke leader ataupun ke komplotan teman-teman. Ya, uang itu perginya ke komplotan. Mereka ini nggak mau membayar kalian lagi. Gitu. Di mana letak tanggung jawab dari aplikasi ini yang menampung uang kalian? Kalau kalian nggak bayar pajak, uang nggak kembali. Itu logika aja, ya kan? Seharusnya orang nggak bayar pajak, balikin saldo orang yang ada di dalam aplikasi itu. Jangan dibawa kabur gitu. Jangan tiba-tiba aplikasinya macet untuk servernya, uang orang masih ada di dalam aplikasi itu. Itu jelas penipuan, ya kan? Saya mempertanyakan tentang gimana tuh nasib orang yang nggak bayar pajak nanti. Gitu. Kenapa? Karena itu uang orang yang ada dalam aplikasi itu. Mau berapapun itu tetap uang orang. Gitu. Seharusnya kalau orang nggak bayar pajak, balikin juga uang itu. Nggak bisa kayak gitu. Itu kan udah jelas pembodohan. Ya, nomor 5 ini pemaksaan. Durasi pembayaran. Silakan selesaikan pembayaran dalam waktu 3 hari. Kegagalan membayar dalam kurun waktu yang diberikan akan dianggap mengundurkan diri dari ROT. Ya, seperti yang saya katakan tadi ya. Kalau orang mau mengundurkan diri di suatu investasi, pasti orang itu mau menarik asetnya, uangnya dulu. Gitu. Tapi kalau yang saya tangkap ya dari ROT ini, kalau orang nggak berpajak 15% dari saldo mereka, saldo orang yang ada di aplikasi itu tetap nggak akan bisa balik. Gitu. Jadi ini pajak ini seperti paksaan untuk kalian itu depo lagi, ya, supaya uang kalian itu bisa balik, katanya seperti itu. Gitu. Perlu diingat ya, kasus seperti ini minta-minta bayar pajak itu tuh udah terjadi, dan semua ponzi yang seperti itu kayak ROBD, kayak Trafootball dan
beberapa ponzi ada yang minta pajak sebelum kabur, itu uang orang semuanya nggak balik gitu. Yang korban itu uangnya nggak balik. Yang leader ponzi itu udah berjaya. Ya, dari mana uangnya? Ya dari uang kalian yang ngendap gitu. Jadi uang kalian itu terbagi ke bandar ponzi, ke komplotan, sama ke leader kalian. Jadi yang perlu kalian minta pertanggungjawaban itu adalah leader kalian. Kenapa? Kalian dekat dengan dia, ya, satu tingkat di atas dia. Kalau komplotan, dia ini nggak tahu untuk fisiknya gimana, orangnya siapa, itu kita nggak tahu teman-teman. Korban. Jadi mintalah pertanggungjawaban dengan leader kalian. Itu leader kalian kalau ditipu juga minta pertanggungjawaban sama leader dia. Kayak gitu aja sampai atas nanti. Ya, karena dia sistem rantai. Di skema Ponzi kalian nggak mungkin main sendiri, itu pasti ada orang yang ngajak. Kalau kalian ngajak orang, ya kalian harus tanggung jawab dengan orang yang kalian ajak, seperti itu ya. Oke, di video kali ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.